Talim kita hari ini hikmah ibadah kurban tetap menyangkut kurban. Bentar lagi kita akan mengamalkannya. Yang paling penting hikmahnya di situ. Insya Allah mudah-mudahan kalau kabar kurban banyak manfaatnya untuk kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alallahu lil mu'minin wa ja'alal qur'ana hudal lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Al malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh asyadiqul wa adil amin. Allahumma wa shallim wa barik wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin afdhali khalqi ajmain wa ala alihi wa tabi'i ajmain wa ma tabi'ahum bi ahsanin ila yaumaidin. Doa kita sebelum talim. Subhanallah ilmalana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syari sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, mudah-mudahan pentaklim juga yang ditaklimi dimudahkan segala urusannya dalam menjalani kehidupan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Wajali wajiro min ahli robbana takbainana wa bainana kumumina binaki wa amantal khairul fatikin. Allahumma innaka afuwu karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Syahadatal masyayikh ikhwan jamaah YMAA rahimakumullah yang dimuliakan Allah. Tahlil cepat saja atas berpulangnya Ibunda Ikhwan kita ya, Resmon Jamarah kalau tidak salah ya. Diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratil Nabiyil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bil barokah wal karomah. Syekh Abdul Qadir Jailani. Bi syafaat Nabi Muhammad. Biiznillah. Waridullahi. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Wa khususon ila ruhi Sayyiduna Ahmad Nur Muhammad wabil khusus arwahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Nabiyuna wa khususon al-mahdi Khalifatullah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Hajah Yulinar binti Jaruman almarhumah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Astaghfirullahal ghafurur rahim. Ilahi anta maksudi farid lokamat lubi atini mahabataka wa marifataka. Tahlil la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Allahumma gfirli walahu waqibni minhu uqba hasanah. Allahumma gfir laha warhamha wa afiha wa'fu anha wa karib nujulaha wa wasi wadqallaha wa hasilha bil ma'i watsi talzi wal baradi wa naqhakiha minal qataya kama yunaqas saubul anju minad dunasi wa abdilha daron khairon min dariha wa ahlan khairon min ahliha wa zaujan khairon min zaujiha wa akhlil hal jannata wa aizha min azabil qabri wa fitnatihi wa min azabin nar. Ya Allah, ampunilah, rahmatilah, bebaskanlah dan lepaskanlah dia dan muliakanlah tempat tinggalnya. Luaskanlah dia dan muliakanlah tempat tinggalnya. Luaskanlah jalan masuknya. Cucilah dia dengan air yang jernih lagi sejuk. Dan bersihkanlah dia dari segala kesalahan. Bagaikan baju putih yang bersih dari kotoran. Dan gantilah rumahnya dengan rumah yang lebih baik daripada yang ditinggalkannya. Dan keluarga yang lebih baik dari yang ditinggalkan. Serta suami yang lebih baik dari yang ditinggalkannya pula. Masukkanlah dia ke dalam surga dan lindungilah dari siksanya kubur serta fitnahnya dan dari siksa api neraka. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Kita doakan saja mudah-mudahan dilapangkan kuburnya, dikuatkan yang ditinggalkannya. Kita lanjut ke talim. Amma ba'du. Hikmah ini kemarin udah kita bahas, tapi lebih makna sekarang lebih kena untuk kita pahami dalam proses ibadah kurban. Nggak ada alasan nggak bahagia di hari raya Idul Adha, nggak ada alasan sebetulnya ya. Bagi umat Islam yang belum mampu berhaji, yang belum mampu berkurban, jadi pengganti untuk tunjukkan takwa kepada Allah kalau kita mau memperhatikan dari hikmah ibadah kurban itu sendiri. Karena terdapat beberapa keutamaan ibadah kurban. Perintah berkurban hakikatnya adalah wajib. Wajib ya, bagi yang mampu. Hal tersebut berdasarkan hadis dan ayat Al-Quran. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda,
Siapa yang memperoleh kelapangan untuk berkurban dan dia tidak mau berkurban, maka janganlah hadir di lapangan kami untuk sholat id. Hadis riwayat Ahmad, Baihaqi dan Al-Hakim. Sahih. Jadi percuma aja ya sholat Idul Adha kalau kita mampu berkurban tidak berkurban. Nah, sudah itu di Qur'annya fasholli lirabbika wan nahar. Maka laksanakanlah sholat karena Rabbmu dan berkurbanlah sebagai ibadah untuk bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ini di Al-Kautsar ayat 2 kan? Nah, itu jadi hadis dan Quran itu sejalan. Jadi kalau boleh dibagi di antara hikmah dari ibadah kurban ada 5. Pertama, merupakan media meningkatkan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa berkurban karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan menerima kurban tersebut menjadi amalan yang berat di sisinya. Sebagaimana firman-Nya dibaca, kita sandarkan dulu Quran surat Al-Maidah ayat 27. Silakan dibaca dulu ya, Pak. Al-Maidah ayat 27, watlu alaihim naba. واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. Ceritakanlah kepada mereka kisah dua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima dari yang lain, Qabil. Ia berkata, Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang-orang yang bertakwa. Jadi intinya nih, ibadah kurban itu ibadah kuno, sangat lama. Dari Nabi Adam udah ada perintah kurban ya. Bahkan dulu suruh berkurban daripada sholat. Ya, nah, makanya tolong serius ibadah kurban ini. Bayangin hati-hati di ibadah kurban, kalau tidak ada keikhlasan, tidak ada takwa, beresiko ditolak, beresiko juga secara fisik. Ya. Kita bahas dulu. Salah satu keutamaan kurban yaitu kita membuktikan kepatuhan, ketaatan kita hanya kepada Allah. Kurban.
Kan banyak orang kurban ini bukan karena Allah, ya kan? Banyak selamat kasih kurban kepala kambing ke dikubur pula ke jembatan. Nah ini macamnya. Nah, jadi itu bukti ketaatan. Dengan begitu Allah memerintahkan malaikat untuk memberikan kabar gembira bagi hamba-hambanya yang berkurban. Kalau sudah malaikat memerintahkan, malaikat langsung orang yang berkurban membantu. Makanya ada malaikat qadamul kurban datang. Kalau ada kurban, malaikat antum semua dibantu sama qadam malaikat. Gitu. Terutama dalam perkara rezeki. Gitu. Itu hikmah yang pertama, menaikkan tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Hikmahnya gitu ya, otomatis dengan simbol hanya berkorban, naik sendiri takwa kita. Sudah itu yang kedua, sebagai pemberat amal kebaikan di akhirat. Pas dihisab berat sendiri, ya menang kita. Itu kurban, mendapatkan ganjaran berlipat dari Allah. Dalam sebuah hadis dijelaskan rincian pahala yang dihitung bagi para perkurban. Pada setiap lembar bulunya itu kita memperoleh satu kebaikan. Jadi kelak nanti, maksudnya di hari akhir, hewan yang kita kurbankan akan menjadi saksi di hari perhitungan amal. Ya, karenanya tidak ada amalan yang dikerjakan anak Adam ketika hari raya kurban yang lebih dicintai oleh Allah Azza wa Jalla dari ada mengalirkan darah. Sesungguhnya pada hari kiamat ia akan datang dengan tanduk-tanduknya, kuku-kukunya, bulu-bulunya. Sesungguhnya darah tersebut akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla sebelum jatuh ke tanah. Maka perbaguslah jiwa kalian dengannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi memberatkan amal kita nanti bisa. Itu hikmah kedua. Hikmah ketiga, kurban itu antum kalau berkurban sama dengan pendakwah, menyiarkan syiar agama. Ya. Jadi walaupun antum nggak bisa dakwah, antum disamakan dengan pendakwah. Nah, ibadah kurban adalah bagian dari syiar agama Islam. Karena awal mula adanya ibadah kurban adalah kisah dari Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail, ya kan? Awalnya kurban, ya. Walaupun kurban sebelumnya sudah ada, ya. Allah berfirman di Al-Ahd ayat 34, dibaca coba. Wali kulli ummatin ja'alna man syakal. Al-Hajj 22. Surat 22 ayat 37. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله
keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Itu ayat berapa? Al-Had. Ayat berapa? 34 coba. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين. Dan bagi tiap-tiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban, supaya mereka menyebut nama Allah terhadap binatang ternak yang telah direzekikan Allah kepada mereka. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Jadi sandaran dalil syiar agama itu, ya, untuk kurbannya sama kita berdakwah. Nggak apa-apa, tadi mungkin Andung 100 ngomong ya, 37 ya. Nah, manusia kan sifat lalai juga ya. Yang keempat, hikmahnya etalase sistem sosial dan kemanusiaan Islam. Jadi ada ibadah sosialnya. Ibadah kurban kan menjadi contoh nyata bagaimana ajaran Islam mengatur aspek kemanusiaan, sosial, bahkan juga perekonomian umat dengan distribusi daging kurban yang menyeluruh, ya. Menjadi contoh baik dalam menjaga keharmonisan kehidupan sosial kemasyarakatan umat Islam. Hal ini bisa mampu memupuk rasa solidaritas umat, memupukkan rasa kasih sayang antara fakir miskin dengan yang kaya, yang mampu, agar jangan sampai saudara kita tidak bisa merasakan nikmatnya daging karena tidak mampu membeli. Jadi ada ibadah sosial, itu hikmah yang keempat. Hikmah kelimanya, ini paling penting, praktek syukur. Kurban tanda bersyukur, ya, gitu kan. Kemarin udah kita bahas. Dengan adanya ibadah kurban, kita diajak untuk bisa meresapi lebih dalam tentang maknanya mensyukuri nikmat Allah. Perintah berkurban hadir di kala Rasulullah sedang berada dalam tekanan dan serangan oleh kaum kafir. Namun Allah justru memerintahkan Rasulullah untuk melakukan kurban dan menyiarkannya. Jadi gini, amalannya kalau antum dalam keadaan susah, sebaiknya berkurban. Karena itu solusi. Situasi tersebut memberi hikmah kepada kita sebagai umat Islam. Ajaran kurban tadi, hikmahnya untuk tetap mengutamakan ibadah kepada Allah walaupun ujian melanda. Ya. Jadi jangan khawatir untuk berkurban. Insya Allah, Allah yang akan menjaga kita semuanya. Jadi salah satu solusi masalah ujian adalah kurban. Nah, sekarang sangkut pautnya itulah hikmah yang 5 kalau boleh membagi. Kira-kira itu intinya.
ada kaitan dengan ibadah haji. Ibadah haji itu mulia, erat kaitannya dengan perintah berkurban. Kurban dari segi bahasa Al-Quran ya terdiri atas kata qurb, berarti dekat, karib, ya kan, dekat. Dengan tambahan an kan, berarti sempurna, ya. Sehingga berarti kedekatan yang sempurna kepada Allah adalah kurban. Ya, kalau amalan syariat mendekati kepada Allah berat, Mbak. Langsung aja disimbolkan dengan kurban. Ikhlas, taat, maka kita akan dekat dengan Allah. Ya. Kata ini kan ditemukan di Al-Quran sebanyak 3 kali yang tadi sudah dibaca. Nah, Al-Maidah ayat 27, ya kan? Nah, tadi sudah dibaca belum? Ya. Jadi dari istilah keagamaan, kata kurban berarti segala sesuatu yang digunakan mendekatkan diri kepada Allah melalui simbol penyembelihan. Ya, orang kan sering mendekat kepada Allah dengan bersuluk, dengan puasa, dengan ini ya, kurban aja. Ya, insya Allah Allah dekat. Dahulu orang musyrik menjadikan penyembahan berhala dan dewa-dewa sebagai sarana mendekatkan diri kepada Tuhannya kan? Ya. Ketika ditegur oleh Nabi tentang cara penyembahan itu, mereka kan ngomong gini, mana buduhum ilali yukaribuna illaullahi yulfa. Kami tidak menyembah mereka, melainkan agar mereka mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ini di Al-Jumar ayat 3 penggalannya. Kemudian arti kurban menyempit, yang biasa juga dinamai udiyah, karena dilaksanakan pada hari raya Idul Adha. Udiyah, karena dilaksanakan praktek kurban itu setahun sekali, menyempit, sehingga pengertiannya menjadi binatang tertentu yang disembelih pada hari raya Idul Adha dan 3 hari sesudahnya atau yang disebut hari tasyrik, dalam rangka menaati, mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang kita bahas sejarahnya dulu supaya lebih kena maknanya. Sejarah kurban. Sejarah menginformasikan bahwa kurban dahulu dalam pengertian keagamaan itu hampir selalu dikaitkan dengan manusia. Ya. Penduduk Meksiko misalnya, yang menyembah dewa matahari mempersembahkan jantung dan darah manusia. Orang-orang Viking yang mendiami Skandinavia menyembah dewa Odin, kurban yang mereka persembahkan adalah pemuka agamanya. Di Timur Tengah, suku Kan'an yang bermukim di Irak mengorbankan bayi untuk dewa Baal. Sedangkan di Mesir penduduknya mempersembahkan gadis cantik untuk dewi Sungai Nil. Manusia dikorbankan pada awal-awal pertama. Islam mensyariatkan kurban yang sejarahnya kembali kepada peristiwa yang dialami Nabi Ibrahim bersama putranya Ismail. Ketika itu sudah ada pemikir yang mulai sadar tentang kekeliruan mengorbankan manusia. Mereka beranggapan bahwa manusia terlalu mahal untuk dijadikan kurban demi Tuhan. Ya, nggak mahal sebetulnya. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Nabi Ibrahim alaihissalam menjelaskan bahwa tiada sesuatu yang mahal dikorbankan bila panggilan Tuhan telah datang. Buktinya Nabi Ibrahim langsung mau motong kan? Nggak ada yang mahal. Kalau Allah mau minta ya korban aja. Saat itu Allah memerintahkan Nabi Ibrahim agar menyembelih anaknya. Sebagai bukti bahwa manusia pun dapat dikorbankan bila panggilan ilahi tiba. Allah selalu harus berada di atas segala-galanya, itu maksudnya. Ya, itulah bukti iman yang sejati. Setelah perintah penyembelihan tersebut sampai kepada Ibrahim, ia pun melaksanakannya kan sesuai kemampuannya. Namun Allah dengan kuasanya pada saat Ibrahim menghujamkan dan menggerakkan pisau untuk menyembelih sang anak sebagai korban, tiba-tiba Ismail tergantikan dengan seekor domba besar atau kibas. Ini ada di Quran surat Asy-Syafa'at, surat 37, 102, 103, 104, 105, 106, 107. Coba dibaca. Itu langsung sejarahnya jelas betul. Ya, dibaca dulu itu. Falamma balagha. Kemarin udah dibaca tapi kita perkuat lagi.
37 suratnya, ayat 102 sampai dengan 107. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم. Maka tatkala anak itu sampai pada umur sanggup berusaha bersama-sama Ibrahim, Ibrahim berkata, "Hai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelihmu. Maka fikirkanlah apa pendapatmu." Ia menjawab, "Hai bapakku, kerjakanlah apa yang diperintahkan kepadamu. Insya Allah kamu akan mendapatkanku termasuk orang-orang yang sabar." Tatkala keduanya telah berserah diri dan Ibrahim membaringkan anaknya atas pelipisnya, nyatalah kesabaran keduanya. Dan kami panggil dia, "Hai Ibrahim, sesungguhnya kamu telah membenarkan mimpi itu. Sesungguhnya demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik. Sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata. Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Nah, ditukar, digantinya Ismail dengan seekor domba. Bukan karena manusia terlalu mahal dikurbankan untuk Allah, bukan. Ya, karena ada syariat katanya terlalu mahal nih gitu, bukan begitu. Akan tetapi dibatalkan oleh Allah karena Allah mempunyai sifat Rahman, kasih sayang, ya, kepada manusia. Itu makanya jangan cemas, Pak. Ya, kasih sayang Allah itu lebih segalanya. Sekaligus sebagai penetapan awal pula diharamkannya tradisi berkurban kepada Allah dengan kurbannya manusia. Maka haram hukumnya, nggak boleh. Ya. Itu bukti kemuliaan manusia. Peristiwa ini pula menjadi dasar disyariatkannya kurban yang dilakukan pada hari raya haji. Hikmahnya, kurban disyariatkan guna mengingatkan manusia bahwa jalan menuju kesejahteraan, kebahagiaan membutuhkan pengorbanan. Iya kan? Akan tetapi yang dikurbankan bukan manusia ya. Kalau ingin sejahtera, bukan manusia yang dikorbankan, bukan pula nilai kemanusiaan, tetapi binatang yang jantan, sempurna umur dan tidak cacat sebagai pertanda bahwa pengorbanan harus ditunaikan. Dan yang dikurbankan adalah sifat-sifat apanya? Simbol dari itu, sifat kebinatangan yang ada dalam diri manusia. Maka kalau kita
ini ya terlalu sadis, terlalu jolim. Itu hanya dengan simbol Allah minta. Melawan diri sendiri berat, Pak. Ya. Rakus, ingin menang sendiri, mengabaikan norma, nilai dan sebagainya. Kurban aja. Insya Allah. Pada sisi lain orang yang berkurban dengan jangan menduga bahwa binatang ternak yang dikurban itu akan pasti diterima Allah, bukan begitu. Keikhlasan yang dituntut. Jadi terapi kita kalau anak itu bandel bener, ya, tolong kurbankan atas nama itu satu kambing, kan gampang tuh. Solusinya gitu aja, ya. Solusinya itu, Pak. Dan demi Allah itu betul. Ini enggak masukin ke sekolah apa ya, di pesantrenin, berat loh. Ya. Jadi jika tidak disertai dengan keikhlasan berkorban, nggak ikhlas kita, ya kadang-kala kan kita juga nggak ikhlas sebenarnya. Berkorban kan dengan anak baik, ya. Ada minta ya. Tapi juga perintah ikhtiar Allah ya dengan kurban gitu. Kalau kurban tidak terkait dengan ketakwaan kepada Allah, lo nggak menerima loh. Walaupun 100 ekor kambing sekalipun atau 100 ekor kerbau atau jawi. Sebab yang sampai kepada Allah bukan darah dagingnya, iya kan? Yang sampai ke Allah apa? Ketakwaan kita, keikhlasan kita berkorban. Ini difirmankan, ditunjukkan ke Allah. Maka hati-hati berkorban. Bukan karena tradisi, ya. Kurang itu, ya. Bukan karena malu. Allah kan berfirman di Al-Hajj. Baru ini ayatnya 37. Tolong dibaca 37. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah. Tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Demikianlah Allah telah menundukkannya untuk kamu, supaya kamu mengagungkan Allah terhadap hidayahnya kepada kamu. Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Ya, hati-hati niatnya kurban, bukan banyaknya. Ya. Ketakwaan itu tercermin antara lain kan ketika daging kurban dibagi-bagikan kan. Meskipun yang berkurban dianjurkan memakan sebagian dari binatang kurbannya, sepertiga tetangganya, sepertiga kaya miskin, dan sepertiga untuk fakir miskin. Namun yang terbaik tentunya adalah membagi-bagian sebagian besar daging kurban kepada mereka yang membutuhkan. Kalau dia nggak mau makan kurban. Jadi walaupun antum misalnya berkurban satu sapi, sebaiknya antum secara sunnah belajar. Mau diajarkan. Kalau besok misalnya kurban yang dicari hatinya ya, antum ambil aja hatinya sepenggal. Itu yang perlu dimakan. Itu sunnah Rasul. Ya, hati kurban itu. Nanti ada menjelaskan ya. Ayat-ayat kurban banyak Pak. Itu tandanya penting bahkan di firman. Ayat-ayat perintah Allah sedikit kan untuk sholat.
bahkan hanya dihadiskan karena harus menjaga kepada Rasulullah SAW. Tapi kurban itu nggak boleh dilalaikan. Buktinya sejelas-jelasnya dijabarkan di Quran. Banyak di Quran. Sampai pembagian daging pun ada di Quran. Jadi antum tolong, kalau ada kesempatan kurban. Karena manfaatnya 11 bulan ke depan sama dengan puasa Ramadan. Terkait rezeki, terkait keselamatan. Ya. Di Al-Hajj 2236 coba baca. Mundur satu ayat. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبهم فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. Dan telah kami jadikan untuk kamu unta-unta itu sebagian dari syiar Allah. Kamu memperoleh kebaikan yang banyak padanya. Maka sebutlah olehmu nama Allah ketika kamu menyembelihnya dalam keadaan berdiri dan telah terikat. Kemudian apabila telah roboh mati, maka makanlah sebagiannya dan berikanlah dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya, yang tidak meminta-minta. Dan orang yang meminta, demikianlah kami telah menundukkan unta-unta itu kepada kamu. Mudah-mudahan kamu bersyukur. Jadi sungguh ya, manusia semuanya bergelimang dosa, sehingga jarak mereka dengan Rabb-nya semakin jauh. Untuk bisa mendekatkan kita, satu-satunya cara adalah dengan berkurban. Dalam hadis riwayat Al-Imam Ahmad dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, ya tadi sudah disebut, tapi ini mantan yang benarnya. Man kan lahu makanun walaikanahu la yuridu anhu dahiya fala yaqtaribu min makanu salatina. Siapa yang memiliki kelapangan untuk bisa berkurban maksudnya, tetapi dia tidak mau berkurban, janganlah dia mendekati tempat sholat Idul Adha. Mendekati aja nggak boleh. Ini enggak kan? Lapang masih sholat Idul Adha ya. Oleh sebab itu, falsafah kurban yang telah diwariskan kakek kita, Nabi Ibrahim Ismail alaihissalam, jangan lupa ya, jangan dilupakan. Penting. Semangat berkurban yang menyatu dengan seluruh bangunan iman harus ada. Jangan sampai dibunuh, dibinasakan oleh kebiasaan sebagian kita yang telah lupa daratan dan lupa lautan. Hidup dunia ini pasti akan bermuara dengan kematian. Yang tidak kuasa kita tolak, tidak kuasa kita hindari. Jadi sebelum kita sampai ke muara itu, marilah kita susun niat yang kuat, bulatkan tekad kita di bawah semangat solidaritas Islam untuk menyelamatkan masa depan kehidupan kita yang sesungguhnya. Jadi dengan kita mau serius kurban, semangat kurban, kita hadapi dengan penuh optimis, kita bangun bersama dengan bermula dari niat yang suci karena Allah, kemudian dibarengi dengan tindakan nyata secara profesional dan ikhlas, insya Allah akan berakhir dengan kemajuan, kepuasan batin, dan keamanan kita. Karena itu insan-insan yang mau berkorban, khususnya
dalam berjihad melawan kejoliman diri, kebodohan diri. Perjalanan hidup kita belumlah sampai ke batas yang kritis, hingga Allah tidak mau lagi menolong kita. Jangan sampai begitu. Orang baik masih banyak. Mereka lah yang diharapkan akan memberi nasihat, tampil ke depan menyelamatkan hari depan kita semua dengan modal nilai-nilai rohani yang kuat sebagai lepasan alumni bulan suci Ramadan. Maka sebaiknya kita kurban, termasuk nilai-nilai rohani dari kesalehan spiritual, kesalehan sosial yang dilalani oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam. Jadi menjadi terhormat dan disebut namanya kalau kita mau berkorban nantilah, ya. Itulah makna dari korban, filosofi korban, hikmah korban. Karenanya tolong jangan ini kan wabil khusus iwan yama'a ya, yang mendapat amanah dari Allah. Kita semua dapat amanah. Berkurbanlah demi tegaknya persamaan persaudaraan, keadilan sosial menuju kesatuan, kesejahteraan, kebahagiaan hidup yang menjadi dambaan kita semua. Sehingga keadilan tidak hanya ditemukan di gedung-gedung pengadilan ya. Tapi ditemukan di mana-mana termasuk diri kita. Sering kita merasa tertuntut, kayaknya Allah nggak adil. Ya. Hati-hati, jangan-jangan kita nggak mau berkurban. Mudah-mudahan momentum bulan haji dan ibadah kurban yang sangat erat ini kita sudah persiapkan diri sejauh sebelumnya karena masih ada waktu sebagai bukti kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya Muhammad SAW, sekaligus sebagai rasa tanggung jawab kita terhadap masa depan Islam dan umat Islam serta masyarakat agama dan bangsa kita. Kita jangan memikirkan sendiri, Pak. Sekarang kita bahas bagaimana sih hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal. Ini penting dong sampaikan. Ya. Ada perbedaan pendapat. Ya. Boleh atau enggak? Boleh hukumnya. Boleh. Tapi kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Tuhfah Al-Muntaj berkata begini. Tidak boleh dan tidak sah berkurban atas nama orang meninggal apabila ia tidak berwasiat untuk dikurbani. Ya. Satu, beda pendapat tuh. Ya. Arti kata sebelum mati dia, nanti kalau saya mati tolong dikurbani. Maka sah kurban itu. Ya. Dalam kitab Tuhfah Al-Muntaj dijelaskan bahwa izin dari orang yang berkurban hukumnya wajib. Karena dengan perizinan orang yang berkurban, penyembelihan hewan kurban menjadi syah. Namun ada perbedaan pendapat yang disampaikan oleh ulama, yaitu kurban diperbolehkan bagi orang yang meninggal dunia walaupun tidak atau belum diberikan izin maupun wasiat dari almarhum. Ya. Imam Al-Qulyubi menyampaikan artinya begini. Imam Ar-Rafi berpendapat hendaklah kurban untuk orang meninggal tetap sah meskipun ia tidak berwasiat. Beda pendapat kan? Yang tadi harus berwasiat. Ya. Imam An-Nawawi menegaskan dalam karyanya Al-Majmu' Syarah Al-Muhtajab, adapun berkurban untuk orang yang sudah meninggal dunia, maka Abu Al-Hasan Al-Abadi memperbolehkan secara mutlak karena termasuk sedekah. Sedangkan sedekah untuk orang yang telah meninggal dunia sah hukumnya, bermanfaat untuknya dan pahalanya bisa sampai kepadanya sebagai konsensus para ulama. Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Jadi boleh. Jadi karena banyak ulama yang membolehkan, maka berkurban untuk orang yang sudah meninggal hukumnya sah, ya. Walaupun hanya sebagian kalau orang itu mengizinkan kan gitu. Tapi sebaiknya kita boleh. Kalau kita mampu, orang tua kita kan banyak nih, ya atas nama si Anu almarhum kan, boleh. Ya. Jadi kesimpulannya dari pendapat-pendapat para ulama yang paling banyak hukum berkurban untuk orang yang sudah meninggal syah, dibolehkan. Itu aja kesimpulannya. Ada 5 ibadah sunnah bagi orang yang melaksanakan kurban yang perlu antum ketahui. Ini banyak yang nggak tahu. Mau ya?
Mau nggak nih? Mau ya. 1. Jangan memotong bulu badan dan kuku. Bulu badan ini rambut dan kuku. Apabila antum sudah melihat hilal bulan Zulhijjah dan berniat berkurban, janganlah memangkas bulu yang ada di sekujur badan dan memotong kuku. Termasuk cukur. Nggak boleh. Jadi selama 10 hari dia harus tahan untuk tidak memotong kuku dan memotong bulu badan. Mencukur jenggot, memotong kumis, memotong rambut. Biarkan 10 hari. Jadi mundur sebelum Idul Adha. Hati-hati bentar lagi nih. 10 hari sebelum Idul Adha, jangan punting rambut. Nggak laku tukang cukur nih, marah nih. Ya, itu 10 hari. Gunting kuku. Hitung. Sekarang berapa hari lagi nih? Ada masalah nanti lo. Nggak boleh gunting rambut. Nggak boleh gunting kuku. Idul Adha 10 hari geser ke depan itu nggak boleh. Itu sunnah. Ya, sunnah Nabi kan baru tahu tuh. Ya. Tolong ya ibu-ibu, bapak-bapak, 10 hari sebelum Idul Adha jangan gunting rambut, jangan gunting jenggot. Kalau udah jambrosan diemin aja. Ya, itu sunnah. Nah, setelah Idul Adha, setelah sholat, setelah memotong kambing, barulah potong kuku dan potong kumis. Pertanyaannya, apa hikmahnya itu? Kan harus jelas. Apa hikmahnya? Ada yang tahu? Kita akan merasakan fresh. Yakinlah. Kalau yang baru, hari baru itu setelah Idul Adha, maka dihitung hari baru. Semuanya harus baru. Kuku tumbuh baru, rambut tumbuh baru, baju pun harus baru. Maka fresh, berkah. Jadi semua baru. Itu maksudnya. Jadi setelah itu kita merasakan kuku baru, jenggot baru, rambut baru, kumis baru, suasana baru. Itu sunnah Rasul. Nah, itu maksudnya. Mereka yang di Mekah pula, tahallul tanggal 10 pagi, itu cukur rambut, semua keluar pakai pakaian baru. Itu sunnah yang dilakukan pertama oleh Nabi. Sama ya? Nah, yang kedua, perhatikan nih, Hari Raya Idul Adha kurban. Sebaiknya menambatkan hewan kurban di rumah. Jangan diserahin ke masjid. Wah, kalau di komplek repot. Ya. Jadi 10 hari kita nambat. Nah, dianjurkan tanggal 1 Zulhijjah menambatkan hewan kurban di dekat rumah kita atau di halaman rumah kita, terutama bagi yang tinggal di kampung tentunya. Beli kambing tanggal 1, tambatkan di depan rumah, jangan lupa kasih makan, minum, itu ada pahala yang tinggi. Tentunya tidak bisa ditinggal kota. Di komplek apalagi. Ini sunnah, bukan wajib. Sampai ya. Yang potong rambut tadi juga sunnah, bukan wajib. Tapi sunnah muakkad. Paham nggak? Sangat dianjurkan. Yang ketiga, tidak makan dan minum sebelum sholat Idul Adha. Dari kapan waktunya? Hati-hati nih. Ini muakkad banget. Sangat dianjurkan benar. Sehabis sholat subuh, ya, disunahkan tidak makan dan minum sampai selesai pelaksanaan Silul Adha. Termasuk nggak boleh ngerokok. Sudah subuh, pap, minum air, minum kopi, lah mau masuk Idul Adha, mau berangkat masih ada ngepul. Nggak ngerti itu orang tuh. Nggak boleh ngerokok, nggak boleh minum. Jadi sudah subuh harus puasa sampai selesai apa? Idul Adha, potong kurban bila perlu.
Itu sunnah muakkad. Sampai selesai pelaksanaan Idul Adha, tidak ada yang masuk apapun ke dalam perut. Sama dengan puasa, sampai sholat Idul Adha selesai dan biarlah perlu sampai pemotongan kurban selesai. Yang repotnya kan pemotongan kurban 2 hari lagi. Wah, ini repot ya. Makanya potong kurban selayaknya kata Nabi sudah sholat Idul Adha. Karena ada puasa. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Yang pertama tadi sudah. Mesti hati-hati potong rambut. Ini sunnah muakkad ya. Nah, yang 4. Sangat muakkad. Sangat dianjurkan. Memotong sendiri hewan kurban. Ayo. Bukan tukang potong. Ini sunnah Nabi. Kalau Iwan Geri nanti berkorban, potong sendiri itu paling hebat. Berani nggak? Nah gitu kan ada orang yang alergi ngelihat darah kan? Betul kan? Jadi setelah sholat Idul Adha, sekarang pertanyaannya. Nabi Ibrahim AS kan disuruh motong anaknya. Disuruh nggak tukang jegal? Kalau tukang jegal dipotong tuh anak tuh. Betul kan? Jadi di situ ada apa ya, hikmahnya benar-benar hebat. Potong sendiri. Ada rizki. Bapak tambah rizki loh. Jangan-jangan diganti dinar loh Pak. Ayo. Nah, itu hikmahnya. Maka belajar motong. Ya. Ini sunnah muakkad. Jadi Bapak pede aja. Saya motong. Ngamuk-ngamuk deh. Rizki antum bertambah. Jadi udah jelas ya, motong sendiri hewan kurban setelah sholat Idul Adha, pagi habis subuh di saat nggak ada makanan, nggak ada minum, ya. Jadi setelah Idul Adha nggak makan minum, motong ya, itu langsung setelah itu baru boleh minum, makan. Jadi ambil itu kambing, hadapkan ke arah kiblat. Kalau sudah menghadap kiblat, kepala kambing potong sendiri. Bismillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi dianjurkan memotong sendiri. Tetapi ini semua sekali lagi sunnah muakkad. Ya, tidak wajib. Kalau tidak dilaksanakan seperti ini, potong sendiri, kurbannya tetap sah. Tetap sah. Tapi fadilah keutamaan dari kurban itu nggak dapat sepenuhnya. Ya, itulah ibadah yang disunahkan. Sunnah itu sifatnya anjuran ya. Nah, tidak wajib. Ada paham? Kelima. Ini yang jarang dipraktekin. Yang paling penting bukan makan pahanya Pak. Bukan dagingnya. Ya. Yang paling penting makan hati hewan kurban. Ini sunnah Rasul. Kemudian lagi sunnahnya setelah dipotong sendiri, dibelah perut kambing itu, lalu diambil hatinya, sesuap atau segenggam sekepal, dicuci bersih sampai hilang darahnya, karena darahnya haram. Hati-hati. Cuci bersih, panggang, kasih garam, makan. Makanya kalau orang-orang dulu itu pas motong yang diincer apa? Hati. Fadilahnya banyak. Nah besok pokoknya nggak usah. Bila perlu nggak perlu kambingnya, dagingnya. Yang penting hatinya aja. Sampai Pak, walaupun hanya segini. Buktiin keajaibannya. Itulah makanan pertama yang masuk tanggal 10. Baca sebelum makan. Yang paling sangat dianjurkan hati. Kalau daging yang sebelum makan, baca sebelum makan daging kurban. Hanya sekali makan. Sekali makan. Catat. Tolong catat nih. Buktiin keajaibannya. Bismillahirrohmanirrohim.
Allahumma barik lana fima rojaktana wakina adzabannar. Barokahnya hebat tuh. Perkara rizki. Ingat rizki ada dua. Rizki dohir, rizki batin. Rizki materi, rizki kesehatan, rizki ketenangan. Dapat tuh. Sekali makan. Syukur-syukur dapat makan hati. Bukan kemakan hati. Makan hati. Hatinya. Duduk ya. Apa bacaannya? Ini praktekin ya. Praktekin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima rojaktana wakina adzabannar. Apa ya? Nah. Ambil barokahnya itu. Itu nasihat handuk. Itu sunnah Rasul. Selanjutnya seluruh daging kambing itu sebaiknya dibagikan ke fakir miskin. Kurang baik kalau masih tersimpan dagingnya. Masa sampai seminggu masih ada daging kurban? Nggak enak bro. Itulah yang paling bagus menurut sunnah Rasul dan muakkad. Secara syariat memang boleh ambil sepertiga untuk di rumah. Terbaiknya hanya mengambil 1 kali makan. Itu kata Nabi. Gimana? Masih mau nyimpan? Ya. Bagian yang disimpannya pun, ya, yang dimakan sebaiknya kalau tidak dapat hati, cukup bagian paha hewan kurban. Apa ya? Jadi hati dan paha hewan. Kapalo diawak, kulit diawak, tulang diawak, cancang diawak. Bila perlu dapat dari situ. Ada kacau tuh. Nggak dapat berkah tuh. Karenanya ada tingkatan level dalam berkurban. Satu, tingkatan yang pertama, makomatnya. Rasulullah suatu ketika pernah berkurban 1 kambing untuk sekeluarga. 1 kambing untuk 1 keluarga. Jadi kalau 1 keluarga itu boleh iuran. Ya. Nah. Tingkat kedua, yaitu Rasulullah pernah berkurban 1 ekor unta bersama 7 orang sahabatnya. Level kedua. Dan tingkatan yang terakhir. Pada saat Rasulullah berkurban seekor unta. 100 ekor unta. Bukan seekor. Sanggup? Wah, geleng kepala pak. Kalau 100 jawi. Nabi ngalamin. 100 ekor unta. Padahal biasa aja. Itu tingkatannya. Kalau di fikih, kurban unta atau sapi untuk 7 orang dan kurban kambing untuk 1 orang. Sama ya? Itu fikih. Bagi yang tidak mampu berkurban 1 kambing untuk sekeluarga, yang penting ikhlas, tulus, niat kepada Allah, insya Allah ada pahala. Ada dalam 1 kitab klasik disebutkan jika seseorang tidak mampu berkorban sapi, bisa berkurban kambing. Bahkan kalau tidak sanggup berkurban kambing, bisa berkurban ayam. Bahkan kalau nggak bisa berkurban, cukup 1 telur ayam. Tapi yang terakhir itu tidak disyariatkan, tapi diikhlaskan. Duduk nggak? Oh, jangan nanti pergi ke masjid pula dikasih ayam. Heboh orang masjid nanti kan. Yang disyariatkan kambing dan sapi. Tapi kalau kita tidak mampu, beri ke anak yatim 1 telur. Maka nggak bisa berkurban. Ikhlaskan itu. Nah, sampai sini? Ya. Karenanya hukum berkurban adalah sunnah muakkadah atau sangat-sangat dianjurkan bagi orang Islam. Bagi yang tidak mampu berkurban maka hukumnya makruh. Tidak berdosa jika tidak dilakukan. Jadi intinya zaman sekarang nggak mungkin lah nggak bisa kurban ya. Ya.
makna sebenarnya dari Idul Adha dan ibadah kurban. Jelas ketakwaan kepada Allah, belajar ikhlas karena semua yang dimiliki adalah titipan Allah. Meningkatkan kesabaran karena semua hamba pasti bisa melewati ujian Allah. Nggak mungkin lah Allah ngasih ujian nggak mampu gitu ditanggung kita. Jadi siapapun yang berhasil melewati ujian Allah, ia akan menjadi kekasih Allah. Contohnya seperti Nabi Ibrahim Khalilullah. Hikmah lainnya, mau tahu? Apa sih hikmah lainnya kurban? Mengajar manusia untuk melepaskan keegoan dari setiap pemiliknya. Ego itu punya. Nan pamburange rajo marah berkurbanlah. Ya. Sehingga konsep kepemilikan sejati kita milik ego. Ya. Hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian ibadah kurban adalah cara untuk membunuh sifat egois. Itu yang paling efektif. Yang paling karena nggak ada teorinya untuk menghilangkan sifat egois. Hanya dengan kurban. Nah, dengan kurban yang jadi gini, kalau misalnya punya saudara, punya kakak, punya anak keras bener, nggak bisa prinsipnya kuat, diam-diam aja korbanin dia. Bukan dibunuh ya. Kasih aja kambing satu pak. Besok nunduk tuh. Benar itu. Dan ini tuh petunjuk dari sunnah Rasul. Yang lu sampaikan kan. Jadi semua hidup itu ada solusinya. Itu gunanya ilmu. Jadi udah jangan khawatir lah. Korbanin aja, niatkan. Atas nama dia. Ya. Insya Allah pak. Ini yang lu sampaikan benar. Kalau kita kembali memahami hikmah ya. Dari sejarah bagaimana memaknai sosok Nabi Ismail dalam perintah kurban. Nabi Ismail bisa dimaknai sebagai simbol kecintaan. Telah begitu lama Nabi Ibrahim mengidamkan dan memohon kepada Allah agar dikaruniai seorang anak kan? Iya kan? Setelah Allah mengabulkannya, gimana? Terbagi dua cinta Allah itu terhadap cinta anak. Betul kan? Nah, hati-hati orang tua nih. Tentu sangat gembira kan? Walaupun dia sholat. Ya. Tingkat hubungannya terbagi nggak? Iya kan? Makanya siapapun juga kalau antum semua ada 10 miliar berubah loh. Ya, pasti berubah. Ya. Nabi Ibrahim sangat mencintai terlampau benar ke putranya itu. Akibatnya Allah cemburu, diuji langsung. Diperintahkan untuk menyembelihnya. Bayangin pak, apa hikmahnya coba? Hikmahnya begini nih, anu pahami ya. Mau tahu nggak Iwan nih? Jangan terlampau mencintai selain Allah. Dalam kehidupan sekarang. Boleh kita mencintai anak, mencintai cucu, boleh. Berlebih sedikit, antum diuji. Sampai nggak tuh? Bener ini. Itu ada di Quran. Jadi biasa aja. Nanti pasti diuji Allah loh. Harus ditolong, harus begini. Hati-hati. Bukan bikin beres itu. Allah maha cemburu. Oh, ada paham ya? Ini hikmahnya penting nih, ini Anda sampaikan ya. Di sanalah kredibilitas keimanan seseorang diuji. Simbol kecintaan terhadap sesuatu dan pertentangan dengan keimanan yang bisa dimaknakan berlanjut hingga masa sekarang. Jika itu dipahami, maka niscaya seseorang akan merasa takut untuk terlampau mencintai segala sesuatu. Makanya di sini perlu talim dan ilmu. Contohnya, semisal seseorang berpangkat, ketika berhadapan dengan persoalan, seberapa jauh ia memantapkan keimanan, berani nggak melepaskan jabatan itu? Ayo.
Oke, duduk anggota dewan. Berani nggak melepasnya? Kalau dia berubah terhadap Allah. Orang dulu berani. Jabatan itulah Ismail sekarang. Ya kan? Nah, seorang perempuan apakah bisa menahan untuk tidak memaksakan memiliki perhiasan atau apapun yang disenangi, namun di luar kemampuan? Itulah makna Ismail sebagai simbol kecintaan. Ya. Jadi Nabi Ismail sekarang ini bisa ditampilkan dalam bentuk yang lebih beragam. Bukan hanya sekedar kecintaan orang tua kepada anaknya. Dalam bulan Zulhijjah, pasti banyak cobaan masalah amanah. Pasti itu. Kalau kita tidak hati-hati, kacau kita. Bukan tambah benar. Penuh keberkahan bulan Zulhijjah itu. Hanya Allah yang perlu dicintai. Bukan gak boleh mencintai anak, mencintai cucu. Bukan gak boleh. Tapi ingat waktu Zulhijjah. Ya. Biasa saja. Ikuti tata aturan dari Allah. Ya. Mari kita belajar dari kerelaan Nabi Ibrahim. Yang menggugurkan kecintaan kepada dunia. Kepada Nabi Ismail. Demi menunjukkan totalitas penghambaan kepada Allah. Dalam sisi ini juga mesti diyakini. Tolong yakini. Bulan darah. Bulan darah. Hati-hati. Cintai hak sepenuhnya kepada Allah. Ya. Setelah itu boleh kita mencintai, membagi kepada selain Allah. Setuju? Ya. Dalam sisi ini juga mesti diyakini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menolong orang-orang yang memiliki keimanan, kecintaan yang penuh pada waktu Zulhijjah. Seperti halnya Allah pula yang menyelamatkan Nabi Ismail yang hendak disembelih langsung digantikan dengan domba. Itu penghayatan secara personal. Bagaimana pesan sosial kurban. Rob mengamanahkan. Allah mengamanahkan manusia untuk hidup berimbang. Tapi ada waktu-waktu yang hanya kepada Allah saja. Begitu pula pada perintah-perintah yang diturunkan. Ketika Idul Fitri, setiap muslim wajib menunaikan zakat fitrah. Karena itu konten utama zakat ini adalah bahan-bahan yang berkandung karbohidrat. Idul Fitri tidak daging. Beras. Harus beras. Nggak boleh zakat fitrah diganti dengan daging. Karena itu karbohidrat. Ada makna hikmahnya. Ketentuan waktunya begitu Allah menentukannya. Maka pada Idul Adha diamanahkan oleh Allah untuk berkurban hewan ternak. Duduk. Pertama karbohidrat. Kemudian geser waktu hewan ternak yang ada darahnya. Di dalamnya mengandung protein. Boleh dibilang amanah yang terkandung di dalamnya adalah pola keberimbangan yang mesti diterapkan dalam berbagai hal kehidupan. Setuju? Itu hikmahnya. Kurban memiliki tujuan berbagi. Bagaimana agar pesan ini benar-benar terasa? Ya, biasanya daging akan berlebih pada hari-hari Idul Adha. Sementara besok dan seterusnya kembali pada situasi yang sama. Intinya seperti ini. Sekarang orang menganggap bahwa kurban adalah kewajiban perseseorangan. Bukan. Padahal itu cukup per keluarga. Kemudian sasaran pendistribusian daging juga harus benar-benar diperhatikan. Jangan berlebih. Tidak ada berkah. Bahkan jadi masalah nantinya. Sekarang ini sudah banyak muncul inisiatif yang bagus. Semisal mengelompokkan hasil kurban. Dialokasikan kepada wilayah yang betul-betul miskin. Sudah bagus. Selebihnya Idul Adha membawa berkah. Jika harga daging tidak tergapai oleh orang-orang tertentu yang kurang beruntung.
di hari biasa, maka melalui ibadah kurban kita berbagi bagi mereka untuk bisa merasakannya. Tapi pesan berbagi ini tidak boleh hanya diterapkan dalam momentum-momentum tertentu saja. Semangat Islam dalam berbagi, kepedulian sosial sebenarnya sangat tinggi ajarannya. Maka hal itu juga harus dijaga, ditunjukkan bagi seorang muslim dalam kehidupan sehari-hari. Jadi hikmah kalau disatukan antara haji dan kurban, apa pesan yang bisa dimunculkan? Kira-kira penghambaan total kepada Allah Subhanahu wa taala, selain diambil pelajaran dari kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, semisal haji, juga diambil dari peristiwa turunnya Nabi Adam ke bumi. Sewaktu di surga, ia merasa dekat dengan Allah. Iya kan? Yang kemudian rasa sedih, tak berkesudahan, karena saatnya harus turun ke bumi. Ia menganggap akan berjarak dengan Allah. Tidak. Walaupun sepertinya jauh. Ketika pertama kali tiba di bumi, apa yang diminta Nabi Adam? Tak lain ia meminta dibangunkan oleh Allah bangunan sebuah rumah penyembahan. Itulah Baitullah. Itulah rumah ibadah. Persembahan pertama yang ada di bumi. Lalu Adam bertawaf. Sebagaimana ia melihat waktu hidup di surga Nabi Adam itu. Para malaikat bertawaf. Berada di Baitul Makmur. Baitullah Makmur itu sebetulnya miniatur aras. Miniatur aras itu Baitul Makmur. Sementara Ka'bah yang di Mekah adalah miniatur dari Baitullah. Maka Ka'bah dengan Baitul Makmur dengan aras itu satu vertikal. Satu jalan. Karenanya penghambaan secara total dimaknai Adam sebagai tugas penting dan utama setelah ia turun ke bumi sebagai khalifah. Jadi ibadah haji mengambil inisiatif itu. Maka kemabruran seorang haji bisa diukur sejauh mana perbedaan ia dalam totalitas penghambaan kepada Allah. Juga berbuat baik kepada sesama manusia hablum minas dengan cara berkurban seikhlas-ikhlasnya melalui tuntunan yang sudah Andung sampaikan. Karenanya kurban itu adalah salah satu. Kalau betul tuntunannya sudah sama, antum mabrur seperti haji. Sesudah itu ia bisa menunaikan rukun Islam yang kelima dengan lebih baik. Mudah-mudahan bermanfaat kaji ini dan berfaedah untuk kita. Tolong renungi di bulan Zulhijjah ini, bulan kurban ini. Ikuti tata aturan secara Islam, akan ada ujian. Tetap kita mendekati prioritas hanya kepada Allah. Karena Allah Maha Cemburu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika